Jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dulfi Asrianti, dan yang kedua teman saya Ibu Sinta Almika Luciana. Baiklah, kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur cerita. Yang pertama, saya Dulfi Asrianti akan berperan sebagai coach, dan yang kedua berperan sebagai coach adalah Ibu Sinta Amika Luciana. Kemudian kami akan berganti peran. Yang berikutnya, Ibu Sinta Amika Luciana sebagai coach dan saya sebagai Dulfi Asrianti sebagai coach dengan dua masalah yang berbeda. Baiklah, kami akan mempraktikkan. Yang pertama, saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Sinta sebagai coach, dan silakan menyaksikan. Selamat pagi Bu Sinta, bagaimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu Dulfi. Bu Dulfi, Ya, bentar, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. baik Bu Sinta, apa yang mau Ibu bicarakan? Dengan senang hati, silakan. Begini Bu Dulfi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dan semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengejarkan tugas hanya 50% tiap kelasnya, Bu. Oh begitu. Jadi permasalahan yang Bu Sinta hadapi sekarang kurangnya antusias ya dan semangat muridnya dalam belajar. Dan jumlah murid mengerjakan tugas ya tidak sesuai harapan Ibu ya Bu Sinta ya. Menurut Bu Sinta, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini nantinya? Saya berharap mendapatkan solusi permasalahan saya, Bu. Oh, insya Allah semua masalah pasti ada solusinya Bu Sinta. Mudah-mudahan kita dapatkan solusinya nanti dan kita dapatkan ketenangan, kenyaman dalam belajar ini nanti dalam ke Ibu sehari-hari nanti. Menurut Bu Sinta, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dan semangat dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya terlalu menonton, Bu. Membosankan mungkin. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat dan kurang memberikan kebebasan dalam berkreasi saat belajar, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Oh, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dan semangat lagi dalam belajar menurut Ibu? Menurut saya, murid-murid menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak menonton, tidak membosankan, Bu. Monoton mungkin maksudnya ya, Bu ya. Ya, Benar menonton, sekali menyenangkan. itu, Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Sinta. Jadi kita berharap pembelajaran itu kan menyenangkan, tidak bosan bagi anak, dan antusias selalu untuk menerima apa yang kita berikan. Lalu menurut Bu Sinta, apa saja yang bisa membuat murid itu senang dan tidak bosan belajar dengan Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Iya, setuju Bu Sinta. Saya setuju lagi dengan yang pendapat Bu Sinta. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid,
Menurut Ibu, apakah penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas kemarin yang hanya 50% yang mengumpulkan? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Adakah sumber belajar lain selain buku teks misalnya? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di internet, bahan ajar di PMM, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reel di IG atau Canva. Nah, betul sekali itu, Bu. Memang banyak sekali bahan ajarnya yang seperti Ibu katakan tadi, apalagi sekarang ya, zaman sekarang sesuai kodrat zaman kita, anak-anak lebih pada ke teknologi internet, contohnya TikTok tadi ya. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu kan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Ya, bagus sekali rencana Bu Sinta ya. Mudah-mudahan semua itu bisa berhasil ya Bu, dan anak-anak kita menjadi aktif ya dengan pembelajaran diferensiasi dan dengan media yang Ibu gunakan nanti dia semakin antusias dan semangat dalam belajar. Kapan rencananya akan Ibu laksanakan ini? Pada minggu depan mungkin Bu, pada pertemuan berikutnya di kelas. Dalam waktu dekat berarti ya Bu Sinta ya. Insya Allah Bu. Kemudian dari rencana Ibu tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana tadi? Untuk anak-anak ya solusinya nanti. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Dulfi. Wah, bagus sekali ya. Ya, Bu. Saya mendukung sekali ini, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya, Bu Sinta ya. Terima kasih Bu Dulfi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Sama-sama Bu Sinta, tetap semangat dan kita harus terus belajar untuk mendapatkan hal yang terbaik untuk anak didik kita. Bagaimana Bu Sinta, mau ke pengajar lagi hari ini atau ada jam pelajarannya? Sudah cukup Bu kita. Nah, Udah ditutup aja Bu. Ya, kalau begitu saya izin dulu Bu ya untuk pergi ke kelas ke kelas ada urusan. Ya Bu Dulfi. Baik, kami akan melanjutkan sesi kedua yaitu tentang mengenai skenario atau praktik coaching yang akan berganti peran, yaitu Bu Sinta sebagai coach dan saya Dulfi Asrianti sebagai coach. Silakan Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Dulfi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sinta. Apakah Ibu sehat Bu?
Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat hari ini Ibu kelihatannya kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah Bu Dolfi? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan gimana. Kira-kira apakah Ibu Sinta ada waktu enggak? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah Bu Dolfi, tidak terganggu Bu. Oh, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Saya siap mendengarkan Bu Dolfi. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang, gelisah terus Bu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu Dolfi? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Sinta, kemudian mendapatkan solusinya nanti Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu inginkan? Saya berharap mendapatkan solusi dari masalah saya nantinya Bu. Nah, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya Bu Dolfi. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Beberapa hari yang lalu Bu, kepala sekolah kan melakukan supervisi di kelas saya. Dan saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu Dolfi? Begini, Bu. Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan waktu itu di kelas. Oh, maksudnya proses mengajar yang bagaimana Bu Dolfi? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengajar? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Begini, Bu. Saya mengajar tidak pakai sumber yang ada di media sosial seperti video. Saya hanya memakai buku teks waktu itu. Sepertinya beliau tidak setuju kalau saya hanya tidak menggunakan video atau sumber belajar di media sosial. Oh, jadi bagaimana menurut Ibu Dulfi terhadap pendapat kepala sekolah Bu Dulfi? Saya menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu capaian pembelajaran. Ketika saya sampaikan seperti itu, kepala sekolah sepertinya tidak setuju, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu, Bu Dulfi. Oh, mengapa Ibu tidak menggunakan video dalam pembelajaran, Bu Dulfi? Hmm, Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan murid dan murid-murid sudah juga termotivasi, Bu. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Apakah dengan hanya menggunakan buku teks, kebutuhan belajar siswa Ibu terpenuhi? Hmm, oh iya, betul juga ya, Bu. Pantasan masih ada beberapa siswa saya yang masih hasil belajarnya masih kurang maksimal kalau saya lihat, Bu. Berarti Ibu sudah paham apa maksud yang disampaikan kepala sekolah Ibu kan? Insya Allah sudah, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya?
Oh ya Bu, saya berencana menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini Bu. Kemungkinan beliau akan memberikan solusi bagaimana cara saya menggunakan video dalam pembelajaran nantinya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Dulfi. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ada Bu, saya berencana mencari video yang sesuai dengan materi saya dan yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan kodrat zaman sekarang ini ya, sehingga anak-anak saya nanti dan lebih aktif dan termotivasi sesuai mungkin dengan harapan dari Bapak Kepala Sekolah. Wah, mantap, mantap Bu, luar biasa. Insya Allah langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini Bu Sinta. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Dulfi. Pada akhirnya Bu Dulfi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu secepatnya biar hati saya tenang, saya akan lakukan Bu tatap muka ke depan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media video tadi. Mengacu pada capaian pembelajaran kurikulum. Cepatnya juga saya menghadap kepala sekolah, Bu. Wah, bagus itu Bu Dulfi. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira yang Ibu Dulfi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Dulfi tersebut? Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya, Bu. Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah sehingga barangkali bisa sama-sama saling mengingatkan nantinya. Wah, ide yang bagus sekali Bu Dulfi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Dulfi. Dan Ibu Dulfi dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya robbal alamin, Bu. Dan terima kasih atas waktunya ya Bu Sinta. Baik saran-sarannya mau masukannya sehingga saya sekarang menjadi nyaman, lega. Semoga kita menjadi teladan untuk para murid kita nanti semuanya ya Bu Sinta ya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya Bu Dulfi, sama-sama Bu Dulfi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil praktik kocek kami dari 2 masalah dengan alur tita. Terima kasih kami ucapkan dan saya sudahi saya co-host pada sesi ini yaitu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.